Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Rumianti, pengajar untuk mata kuliah Sains Dasar bidang Fisika untuk mahasiswa jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang kelima yang membahas tentang besaran. Nah, untuk besaran sendiri saya menggunakan 3 literatur utama sebagai pedoman yang bisa juga Anda gunakan, yaitu langsung saja, yaitu yang pertama ini bukunya. Buku yang pertama ini adalah buku Mekanika Klasik Pendahuluan yang dikarang oleh Bapak Guru Guntur, ini dari Universitas Gadjah Mada. Ini adalah buku pegangan saya yang pertama. Selanjutnya untuk pegangan yang kedua, di sini saya menggunakan Haledi Resik, ini edisi fisika yang pertama. Nah, ini digunakan juga untuk pertemuan atau untuk pertemuan kita kali ini. Selanjutnya buku yang terakhir, di sini adalah Analytical Mechanical. Di sini karangannya adalah Fowles. Nah, di sini yang saya gunakan adalah edisi yang ketujuh. Seperti itu. Nah, jadi tadi kalau ditanya buku apa yang digunakan, tadi sudah saya jelaskan ada 3 buku utama yang saya jelaskan. Anda juga bisa menggunakan buku-buku dari yang lainnya. Kita langsung saja ya untuk materi yang pertama, yaitu materi tentang besaran. Oke, agar lebih interaktif, maka pada saat saya menjelaskan materi, Anda akan diberikan beberapa pertanyaan yang bisa langsung direspon di chat live. Jadi, agar saya dan Anda sama-sama belajar, maka saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Jadi, mahasiswa yang bisa langsung chat live seperti itu. Waktunya tidak lama ya, jadi Anda bisa langsung memberikan komentar di chat live. Jadi nanti akan di akhir acara nanti akan direkap seperti itu. Jadi waktunya tidak lama, jadi pada saat saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan, jadi silahkan langsung di chat live seperti itu. Nah, paham ya? Jadi aturannya saya ulang kembali, pada saat saya menjelaskan di proses penjelasan, jadi Anda akan diberikan beberapa pertanyaan. Jadi jika Anda bisa, silahkan komentar seperti itu, bukan di kolom komentar tetapi di kolom chat live seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas langsung saja untuk bahasan yang pertama. Di sini adalah besaran yang sudah sangat amat biasa didengarkan oleh Anda mahasiswa untuk mungkin di materi-materi di SMA. Jadi langsung saja, tidak usah berlama-lama. Pertanyaan yang pertama adalah apa itu yang disebut dengan besaran? Oke. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan besaran? Apakah semua sesuatu bisa disebut dengan besaran? Apakah dia punya kriteria-kriteria khusus? Nah, seperti itu. Kalau Anda tahu jawabannya, jadi kriteria-kriterianya seperti apa yang disebut dengan besaran, silahkan langsung chat di kolom chat live seperti itu ya. Nah, di sini untuk membahas tentang besaran sambil menunggu Anda memberikan komentar, kita di sini analogikan dengan manusia. Nah, sebenarnya siapa itu manusia? Apakah semua bisa disebut dengan manusia? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena pada saat saya bilang manusia adalah makhluk hidup. Betul? Betul. Tapi sekarang tumbuhan dan hewan juga makhluk hidup. Jadi bisa nggak seperti itu kriterianya saja? Jadi kriteria manusia. Jadi siapakah manusia? Manusia adalah makhluk hidup. Nah, selesai? Tidak. Kenapa? Karena tumbuhan dan hewan juga makhluk hidup. Nah, maka kurang. Kemudian saya tambahkan kriteria yang kedua. Apa bu kriterianya? Yaitu berkembang biak. Oke, apakah tumbuhan dan hewan juga berkembang biak? Oh, ternyata sama-sama berkembang biak. Jadi masih perlu ditambahkan lagi. Apa? Misalkan saja berkembang biak dengan melahirkan. Nah, kalau sudah melahirkan, apa yang bisa dicoret? Nah, si tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan tidak bisa berkembang biak secara melahirkan. Nah, begitu. Kalau hewan bagaimana? Nah, si hewan sudah ada yang dieliminasi. Yang mana? Misalkan saja ayam. Karena ayam kenapa? Ayam itu berkembang biak dengan bertelur. Jadi sudah dilengserkan, bahasanya begitu. Nah, yang masuk mana? Masuk yang misalkan saja siapa? Sapi.
sapi. Nah, kalau sapi kan berkembang biaknya dengan melahirkan. Jadi, apakah itu masih bisa? Masih kurang kriterianya. Apa kriteria utamanya? Nah, kriteria utamanya yang membedakan antara hewan dan antara manusia, karena mereka sama-sama ada yang berkembang biak dengan melahirkan, yaitu betul sekali, dengan akar pikiran. Nah, akal pikiran manusia ini yang membedakan dengan hewan. Jadi kalau ditanya kriteria manusia seperti apa, tadi kriteria manusia itu adalah yang pertama, dia makhluk hidup, oke. Tapi masih kurang. Yang kedua, dia berkembang biak, oke. Masih kurang juga. Nah, ditambahkan dia memiliki akal. Nah, itu adalah tadi contoh dari definisi dari manusia. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah besaran. Nah, oke, cukup untuk komentarnya di chat live. Saya tutup untuk pertanyaan yang pertama. Langsung kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini untuk besaran, sebenarnya siapa itu besaran? Kriterianya apa? Nah, jadi untuk bisa disebut sebagai besaran itu memiliki beberapa kriteria, tetapi di sini simpel saja, kriterianya ada 2, yaitu yang pertama siapa gitu. Jadi di sini yang namanya kriteria, yang namanya besaran itu, kriteria yang pertama adalah dia dapat, nah betul sekali, dapat diukur. Oke, dapat diukur. Nah, namanya besaran itu pasti bisa dapat diukur. Bu, kalau tidak bisa dapat diukur, ya sudah, namanya bukan besaran. Jadi syarat utama disebut besaran itu dapat diukur. Oke. Kemudian saya ambil 2 saja, itu sudah cukup. Nah, untuk yang kedua apa? Nah, setelah dapat diukur, maka hasilnya ini dapat dinyatakan dengan kuantitatif. Oke. Kalau ternyata dia bisa diukur misalkan apa? Misalkan minat. Nah, minat itu seperti apa minatnya? Minat bahasanya bukan minat ya, maaf. Misalkan saja ini apa namanya, tes, rasa. Nah, untuk rasa di sini apakah enak? Nah, itu kan kualitatif ya. Enak, kemudian selanjutnya dia tidak enak, seperti ini kurang enak. Nah, seperti itu tidak termasuk besaran. Kenapa? Karena dia kualitatif. Enak, tidak enak, marah, sedih, itu kualitatif. Nah, dia harus bisa dikuantitatifkan. Kalau dikuantitatifkan, jadi harus ditanya level enaknya itu seperti apa. Dari level 1 sampai level 10 dikasih nilai berapa. Nah, kalau kita sudah menyebutkan apa tadi? Betul sekali. Jadi di sini kalau kualitatif itu berhubungan dengan angka. Nah, begitu. Jadi dia harus bisa tadi berhubungan dengan angka. Kalau cuma enak nggak enak itu belum bisa disebut besaran. Seperti itu ya. Jadi dia harus berhubungan dengan angka karena tadi dinyatakan dengan kuantitatif. Nah, ini dia untuk yang pertama. Jadi di sini untuk besaran tadi ada 2 kriterianya. Yang pertama adalah dia sesuatu itu banyak hal yang dapat diukur. Kemudian yang kedua, hasil dari pengukurannya itu bisa dinyatakan dengan kuantitatif. Itu adalah besaran. Jadi besaran itu banyak dong. Nah, betul. Besaran itu sangat banyak sekali dalam fisika. Berapa jumlahnya, Bu? Ratusan, sangat banyak, seperti itu. Nah, karena dia ratusan, maka kan susah tuh, karena dia ratusan, susah mempelajarinya. Maka dipilih sedikit mungkin besaran yang tetapi walaupun dia sedikit bisa menjelaskan atau menggambarkan dengan lengkap dan sederhana dari dunia fisika. Nah, seperti itu. Karena tadi jumlahnya banyaknya itu apa sih, Bu? Contoh besaran, contohnya saja gaya, kemudian daya, kemudian apa, waktu, kemudian apa lagi, masa. Kan banyak sekali, ratusan. Nah, agar lebih memudahkan untuk dipelajari, maka perlu dipilih. Tadi dipilih. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, langsung.
Yang tadi untuk pertanyaan pertama belum bisa berkomentar, pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang dari sekian banyak besaran yang ada di fisika, berapa? Nah, berapa? Jadi kalau ditanya berapa itu pasti jawabannya adalah angka. Jadi berapa besaran yang dipilih untuk mewakili besaran-besaran fisika. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Nah, setelah Anda menentukan berapa, pertanyaan selanjutnya adalah apa saja besaran itu. Nah, misal Anda bilang 2 apa Bu? 2 itu adalah yang pertama gaya dan yang kedua adalah waktu. Boleh. Jadi silahkan langsung komentar di chat live-nya untuk pertanyaan kedua seperti itu. Jadi di sini karena besarannya banyak sekali, tadi di sini harus dipilih sebagai perwakilan untuk menjelaskan secara keseluruhan. Oke, jadi di sini untuk besaran yang tadi dipilih, di sini dipilih sebagai besaran dasar. Nah, ini besaran dasar ini untuk mewakili besaran yang begitu banyak yang ada di fisika. Nah, untuk besaran dasar di sini kita akan lihat jadi ada berapa? Yang tadinya ratusan, nah jadi berapa? Oke, kita langsung jawab. Nah, jadi kalau sudah saya jawab artinya Anda sudah tidak bisa berkomentar lagi ya. Jadi nanti detik-detiknya akan kita lihat bersama-sama. Nah, oke. 1, 2, dan 3. Oke, stop ya. Jadi Anda yang berkomentar di chat live dihentikan terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini untuk pertanyaan yang kedua, jadi memang kadang-kadang cepat ya. Untuk besaran dasar di sini dari begitu banyak besaran, maka yang dipilih untuk mewakili untuk menjabarkan fisika itu ada, betul sekali, ada 7. Nah, 7 itu apa saja? Nah, tadi kan udah ditanya ya, 7 itu apa saja? Nah, kita langsung ketik di sini. 7 itu yang pertama adalah panjang. Oke. Jadi besaran panjang. Kemudian yang kedua, ini adalah besaran massa. Kemudian yang ketiga, ini adalah besaran waktu. Kemudian yang keempat di sini adalah kuat arus. Kemudian yang kelima di sini adalah suhu. Kemudian yang keenam di sini adalah jumlah zat. Dan yang terakhir adalah intensitas cahaya. Nah, oke. Ini adalah tadi besaran-besaran yang dipilih untuk mewakili besaran fisika yang disebut sebagai besaran dasar. Di sini ada 7. Jika Anda lupa, jadi di sini bisa dibolak-balik ya urutannya, tidak harus yang pertama panjang gitu, tidak harus. Jadi kalau Anda sebut suhu juga nggak apa-apa. Yang pertama suhu, jumlah zat gitu boleh. Jadi ini bisa diacak-acak posisinya, tidak harus urutannya begini, tidak harus. Nah, maka agar lebih mudah di sini, nah kita lihat di oke. Sebentar ya. Jadi di sini saya tulis di sini saja ya 7. 7 di sini singkatan dari sini kita gunakan saja jurus, wusu, mas, panca. Oke. Nah, jika Anda lupa ketujuh besaran dasar yang di bawah, jadi Anda bisa menggunakan bantuan namanya jembatan keledai, yaitu adalah jurus wusu mas panca. Ju-nya adalah jumlah zat, kemudian rus-nya adalah kuat arus, kemudian wu-nya adalah waktu, kemudian su-nya adalah suhu, selanjutnya mas-nya adalah massa, kemudian pan-nya adalah panjang, dan yang terakhir ca-nya adalah
intensitas cahaya. Nah, mudah kan? Seperti itu. Ini adalah jembatan keledai yang bisa Anda gunakan untuk memudahkan Anda mengingat besaran dasar. Nah, selanjutnya di sini setelah tadi dipilih 7 besaran dasar, kemudian disebutkan siapa saja mereka. Nah, pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah sekarang siapa yang memilih? Nah, apakah saya? Seperti itu. Jadi langsung komentar di chat live-nya karena tidak lama ya. Nanti Anda berburu-buru, jadi berburu waktu seperti itu. Jadi di sini apakah saya boleh memilih seperti ini? Apakah Anda ataukah profesor fisika atau mungkin presidennya atau siapa? Nah, silahkan Anda jawab dan respon pertanyaan saya. Jadi siapa yang berwenang untuk tadi menentukan atau memilih? Nah, di sini langsung kita tunggu sebentar. Nah, di sini ternyata yang bertugas untuk memilih tadi perwakilan dari besaran begitu banyak yang ada di fisika. Di situ adalah oke, kita tutup ya kolom komentarnya. Jadi di sini adalah lembaga berat dan ukur internasional. Nah, ini adalah lembaga yang menentukan atau yang memilih. Ternyata sebenarnya dari ratusan besaran fisika ternyata cukup 7 saja. Nah, itu siapa? Ini adalah lembaga berat dan ukur yang berada di internasional. Nah, di sini ini terbentuknya, kita akan bahas sebentar tentang sejarahnya. Jadi lembaga ini lembaga ini kita di sini ada 3 yang perlu dipahami. Jadi yang di sini lembaga ini terbentuknya pada tahun 1875. Ini terbentuk. Jadi pertama kali terbentuk lembaga ini pada tahun 1875. Kemudian melakukan konferensi internasional pertama yang diikuti oleh seluruh dunia itu pada tahun 1889. Nah, di sini ini untuk yang pertama, konferensi yang pertama. Kemudian ditentukannya apakah langsung pada konferensi pertama 7 besaran ini? Nah, ternyata tidak, ada prosesnya. Prosesnya lumayan lama. Nanti kita akan jelaskan mungkin di sesi-sesi selanjutnya. Jadi untuk saat ini saya langsung skip saja. Jadi pada konferensi yang pertama belum disepakati ada 7 besaran yang mewakili tadi, belum. Nah, di sini ternyata baru disepakati hanya ada 7 itu pada konferensi yang ke-14. Jadi luar biasa ya, bisa dilihat ada 13 konferensi yang harus dilalui untuk memutuskan 7 besaran dasar di fisika. Nah, di sini pada tahun 1971. Nah, ini juga yang nantinya akan disebut sebagai, di sini disebut sebagai ini SI. Satuan internasional. Nanti kita bahas ya satuan-satuannya. Jadi yang dibahas adalah satuannya. Ini besarannya dulu. Nah, seperti itu. Oh maaf, ini SI, Sistem Internasional. Boleh satuan internasional SI. Di sini ditulis aja karena waktu tidak cukup. Jadi tadi saya bilang sistem internasional, di satuan internasional di sini ada besaran dasar, kemudian ada satuan dasarnya. Kalau dia punya besaran, pasangannya dengan satuan. Nah, untuk panjang di sini satuannya adalah, saya tulis di sini satuan. Kalau dibilang satuannya, jadi harus dilihat ya, kalau satuan panjang itu adalah meter.
Jadi begini satuannya. Tapi kalau di fisika nulisnya begini nggak Bu? Tidak. Karena di fisika nulisnya dengan menggunakan apa Bu? Dengan menggunakan simbol. Nah, jadi yang digunakan di fisika itu simbolnya. Simbolnya meter apa? Simbolnya meter adalah M kecil. Itu adalah meter. Seperti itu. Selain tahu simbol, tahu satuan, harus ada satu lagi. Tahu apa? Tahu yang namanya dimensi. Nah, dimensi. Oke. Dimensi itu apa? Nanti kita bahas ya. Jadi dimensinya apa di sini? Jadi dimensinya adalah panjang itu adalah L. Oke. Nah, ini untuk yang panjang. Kemudian untuk yang massa, kita langsung. Jadi massa itu satuannya adalah kilogram. Kemudian di sini simbolnya adalah kg. Kemudian di sini dimensinya adalah m. Nah, perlu diingat ya, kalau Anda menggunakan simbol fisika itu tidak boleh sembarangan. Misalkan meter m kecil harusnya, tapi ditulis dengan m besar, itu sudah beda makna. Pun dengan kilogram, k-nya kecil, g-nya juga kecil, nggak boleh ditulis k besar, g kecil. Seperti itu, karena ini berdasarkan kesepakatan yang tadi saya bilang ya, tidak serta-merta begini, tidak. Ada proses yang begitu lama yang harus disepakati oleh para ilmuwan yang ada di seluruh dunia. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini waktu di sini adalah satuannya adalah skon, kemudian lambangnya adalah S, kemudian di sini dimensinya adalah T. Oke. Nah, di sini selanjutnya untuk kuat arus, di sini kuat arus itu satuannya adalah ampere. Nah, selanjutnya setelah ampere di sini lambangnya adalah atau simbolnya adalah A, kemudian di sini dimensinya adalah C. Oke, betul. Kemudian selanjutnya suhu. Di sini Kelvin, perlu ditulis ya, K-nya besar. Kemudian di sini satuannya, simbolnya di sini adalah K besar. Kemudian di sini dimensinya adalah theta. Oke. Selanjutnya di sini adalah jumlah zat. Di sini jumlah zat itu satuannya adalah mol. Kemudian sebentar, sepertinya saya melakukan kesalahan ya. Oke, terima kasih, saya sepertinya ingat tadi. Oke, mol satuannya adalah, simbol atau lambangnya adalah mol kecil. Kemudian di sini jumlah zat itu dimensinya adalah theta. Oke, theta. Sebentar, mungkin ini J. Oke. Biasa ya manusia, jadi ada lupanya. Jadi jangan terlalu didramatisir. Oke. Jadi di sini sepertinya saya melakukan kesalahan. Kuat arus itu lambangnya dimensinya adalah I. Oke. Selanjutnya ini J, kemudian intensitas cahaya itu candela kecil. Di sini lambangnya adalah CD. Oke, kemudian di sini dimensinya adalah theta. Iya. Oke. Intensitas cahaya. Oke. Jumlah zat. Oke. Seperti itu. Ini adalah rangkuman dari besaran dasar, kemudian ada satuan dasar juga, kemudian ada juga simbol-simbolnya, kemudian yang terakhir adalah dimensinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini tadi bahasan yang pertama. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di chat live. Selanjutnya saya akan membahas di sini untuk yang sesi kedua. Jadi di sini, sebentar, dari sini ini kan ada nilai-nilai di sini.
ada meter, kemudian ada kilogram, ada skon. Misalkan saja di sini saya tanya jarak dari rumah saya ke Universitas Lampung berapa gitu kan. Jadi misalkan saja jaraknya, kalau saya tanya jarak itu masuk ke dalam, nah betul sekali, ke dalam besaran panjang. Mau jarak, mau tinggi, seperti itu dia masuk ke besaran panjang. Nah misalkan saja jarak saya ke Unila itu adalah S-nya, kita ambil saja simbolnya S. Di sini S-nya ini adalah 10 meter. Misalkan saja, oh ternyata terlalu ini Bu, terlalu terlalu dekat. Jadi anggap saja kita ambil berapa ya? Misalkan saja 950 meter. Nah, seperti itu. Itu masih kecil juga ya. Nah, tetapi bagaimana dengan jika saya bertanya tentang jari-jari bumi. Oke. Nah, kalau ditanya jari-jari bumi itu kan sangat betul sekali, sangat besar sekali. Nah, selanjutnya kalau saya tanya jari-jari atom, kalau yang di kimia. Kalau jari-jari atom itu sangat kecil sekali. Jadi ada yang sangat besar sekali, ada yang sangat kecil sekali. Kalau cuman begini ini masih mudah gitu. Tapi kalau kita berhubungan dengan yang besar sama yang kecil bagaimana? Nah, kita akan bahas selanjutnya setelah ini. Nah, sebelum ke sini, di sini saya perlu tekankan, tadi sudah dibahas ya. Ini ada besaran dasar, besarannya ada 7. Nah, selain besaran dasar, ada nggak Bu di fisika? Ada, banyak. Nah, kita menyebutnya itu sebagai besaran turunan, karena itu diturunkan dari besaran-besaran dasar. Seperti itu. Nah, untuk ini saya hapus dulu ya, ini karena untuk topik selanjutnya. Nah, di sini untuk besaran turunan. Nah, untuk besaran turunan, nanti yang perlu Anda harus kuasai adalah untuk mencari dimensinya. Tadi saya bilang dimensi. Nah, dimensi itu apa sih? Nah, itu adalah pertanyaan ketiga. Jadi, silahkan chat di kolom komentar Anda. Maaf, di chat live jawaban Anda. Apa itu dimensi? Nah, oke. Sambil menunggu jawaban dari teman-teman ya, kita akan tanyakan. Di sini kita kasih contoh. Di sini adalah contoh. Jadi, contohnya adalah dimensi dari apa nih? Dimensi dari gaya. Oke. Nah, dimensi dari gaya adalah bla 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 bla. Jadi berapa nih dimensinya? Seperti itu. Oke. Kemudian apakah cukup? Nah, sekarang di sini untuk yang mudah saja dimensi dari volume. Oke. Nah, dimensi ada 2 contoh yang saya jelaskan. Di sini sudah jelas untuk besaran dasar. Nah, kalau untuk besaran turunan bagaimana, Bu? Nah, ini kan kaitannya dengan dimensi. Nah, tadi dimensi itu apa? Nah, oke, sudah kan ya? 1, 2, dan 3. Chat live-nya ditutup. Nah, selanjutnya di sini untuk gaya dan volume kita akan bahas dan kita akan turunkan dimensinya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu dimensi itu apa. Ternyata dimensi itu adalah bagaimana suatu besaran itu disusun dari besaran-besaran pokok. Kenapa? Karena besaran turunan, dari semua besaran turunan ini hanya terdiri dari 3 besaran pokok. Besaran pokoknya apa, Bu? Besaran pokoknya nanti kita akan lihat di sini yang akan digunakan untuk kaitannya dengan dimensi itu hanya ada panjang, kemudian hanya ada massa, dan hanya ada waktu. Ini yang sering sekali muncul. Jadi kombinasi dari 3 besaran ini yang nanti akan diturunkan oleh besaran-besaran turunan. Kita langsung contohkan ya di sini gaya. Jadi untuk mencari besaran gaya dari mana, Bu? Diambil dari rumusnya. Kita tahu bahwa F besar yaitu force. Nah, force itu adalah massa dikalikan dengan percepatan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dari rumusnya dulu kita ambil, kemudian kita ambil satuannya. Massa itu satuannya adalah, kita lihat di sini massa satuannya adalah kilogram. Oke.
Selanjutnya di sini Anda kalau mau langsung ke sini juga boleh. Masa misalkan di sini langsung ke sini boleh, atau dibawa dulu ke satuannya juga boleh, terserah ya. Kemudian percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat satuannya. Jadi di sini apa Bu dimensinya? Dimensinya dilihat kilogram. Kilogram apa? Nah, di sini adalah M. Kemudian meter di sini adalah L. Kemudian di sini sekon. Sekon ini adalah T. T-2. Nah, seperti itu. Ini untuk yang daya. Kemudian untuk yang volume. Untuk yang volume di sini apa, Bu? V. Nah, V-nya apa? V-nya itu adalah panjang kali lebar, kasih titik aja ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjang satuannya apa? Panjang satuannya meter. Kemudian lebar satuannya apa? Meter juga. Dan yang terakhir tinggi satuannya apa? Meter juga. Jadi di sini apa dimensinya? Di sini ada L, kemudian dikalikan dengan L, dikemudikan lagi dengan kali L. Jadi langsung aja disingkat jadi L pangkat 3. Nah, jadi nanti setelah ini akan ada latihan untuk Anda menentukan dimensi. Jadi langsung saja ya kita. Jadi di sini untuk tugas pertama nanti saya berikan kepada mahasiswa. Jadi ini harus dikerjakan. Sekarang dimensi kita akan mau benarkah yang berkombinasi yang digunakan itu panjang, massa, dan waktu. Jadi untuk menentukan dimensi dari besaran turunan itu pakai 3 ini. Nah, untuk meyakinkan Anda, jadi silahkan dicari. Yang pertama adalah tekanan. Oke. Ini yang pertama, ini soal yang tugas nomor 1 ya. Yang pertama yang A adalah tekanan, kemudian yang B adalah energi mekanik. Oke. Kemudian yang ketiga adalah daya listrik. Oke. Ini saya mau pilih tekanannya. Tekanannya boleh